Sudah 5 tahun kamar Jiang Beihan selalu jadi tempat terlarang bagi saya. Buka sendiri. Shen Wanwan. Adik saya. Di hati Jiang Beihan selalu ada Wanwan yang tak bisa dilupakan. Aku tak pernah tahu. Di sini selalu ada lukisan dirinya. Wanwan akan pulang ke negara ini dalam waktu ini. Aku tak akan menyentuhmu lagi. Ya, Tenang saja, aku tak akan melanggar perjanjian. Aku akan menikahimu sesuai perjanjian. Tapi ingat, di hati aku hanya ada Wanwan. Jiang Beihan, kamu jahat tapi jujur. Sayangnya aku bukan tempat sampah Shen Wanwan. Si jahanam ini aku kembalikan ke kamu. Bercanda. Surat pernikahan sudah dibuat. Kamu bilang mau pulang menikahi orang lumpuh. Nenek dulu keluarga Lesmana mengatur 2 perjodohan. Kalau bukan karena adik pergi, aku seharusnya menikah ke keluarga Pramono. Selama ini keluarga Jiang tak pernah memperlakukanmu buruk. Aku juga selalu menganggapmu sebagai cucu menantu sendiri. Karena Shen Wanwan kembali, kamu mau berpisah dengan aku. Kebaikanmu pada aku tak akan aku lupakan, tapi aku tak akan tetap bersama pria yang tak mencintai aku. Hingga akhir hidup. Aku bisa ubah surat pernikahan, tapi aku mau kamu temani Beihan siapkan pernikahan. Kamu baru boleh pergi. Aku bisa setuju, tapi aku mau. 1 miliar. Baik. Jiang Beihan, Bulan terakhir, aku akan tahan rasa jijik. Lanjut temani kamu main drama ini. Selamat datang kembali, Nona Wanwan. Wah, ini dia Nona Wanwan. Cantik banget, sangat cantik. Wanwan, selamat datang kembali. Beihan, ini terlalu berharga. Wanwan, kamu layak mendapatkan yang terbaik di dunia ini. Yang terbaik. Jiang Beihan, kamu tidak pernah tahu. Justru dari mulutmu sendiri, Wanwan Lesmana yang layak mendapatkan segalanya. menghancurkan hidupku. Ibu baru saja meninggal. Ayahku langsung membawa selingkuhan dan anak haramnya pulang ke rumah. Biarkan dia merebut segalanya dariku. Buang barang-barang orang mati itu. Sial. Jangan. Jangan Jangan. mengusirku ke ruang bawah tanah. Menyiksaku setiap hari. Sepertinya malam ini kamu harus kelaparan. Kemunculan Jiang Beihan pernah menjadi harapanku untuk melarikan diri dari keluarga Lesmana. Satu-satunya harapan. Tuan, kamu baik-baik saja? Terima kasih. Aku pasti akan membalas budimu. Kamu turun dari sana. Lepaskan aku tidak mau menikah. Jangan banyak bicara. Jika Jiang Beihan tidak mau kamu, kamu juga jangan berharap hidup enak. Ayo pergi, lepaskan aku tidak mau menikah. Kupikir itu adalah penyelamatan. Tapi tidak menyangka itu adalah dia, penjara lain yang dia buat untukku. Jiang Beihan, tinggal 1 bulan lagi. Aku pasti akan benar-benar meninggalkanmu, tidak menjadi pengganti siapapun. Beihan, terima kasih. Dulu di keluarga Lesmana, kalau bukan karena kamu menyelamatkanku, aku sudah mati. Asalkan untukmu, aku mau melakukan apa saja. Wanwan, nanti aku pasti merawatmu dengan baik. Shenji, kamu yang mencuri? Hidup orang lain, bajingan. Kenapa belum mati? Dulu kamu kabur dengan pria liar, ditipu uang dan tubuh, berputar-putar. Akhirnya harus berani muka tebal.
kembali mencari mantan kekasih. Hidup seperti ini apa yang enak dicuri? Diam kamu. Di hati Jiang Beihan hanya ada aku. Meskipun aku membatalkan pernikahan, lalu apa? Asalkan aku mau, dia tetap akan memilihku. Hari ini aku akan tunjukkan padamu. Hidupmu hanya sebuah lelucon. Tolong, Demi seorang pria. Bodoh banget. tolong. Cepat, tolong. Nona Shen jatuh ke air. Ada orang tidak? Nona Shen jatuh ke air. Shenzi, kamu baik-baik saja. Bagaimana kamu terluka? Beihan, tolong, tolong. Wan Wan. Wan Wan. Beihan, susuma. Wan Wan. Selamat tamatkan di Beijing. Wan Wan, tahan. Wan Wan. Baik-baik saja, kenapa begitu tidak hati-hati? Z, dia menyalahkan aku karena Mbana kembali ke negara. Dan menyalahkan aku karena datang menemui kamu. Aku tidak melakukan itu. Jika tidak percaya, cek CCTV. Cukup. Minta maaf kepada Wan Wan. Aku tidak akan minta maaf untuk hal yang tidak aku lakukan. Kata-kata yang sama. Aku tidak ingin mengucapkannya lagi. Sekarang, segera. Tidak mungkin. Kenapa masih diam? Kamu gila. Aku sudah bilang aku tidak melakukan itu. Jangan, lepaskan aku. Aku tidak bisa berenang. Lepaskan aku tidak mau menikah. Sial. Wan Wan, setelah ini aku pasti akan merawat kamu dengan baik. Di hati aku hanya ada Wan Wan. Kamu hanya memiliki aku. Beihan, selama ini aku selalu memikirkanmu. Apakah kamu masih mau menikahi aku? Wan Wan, aku mau. Tapi aku sudah berjanji akan menikahi Zi. Tapi awalnya, yang seharusnya menikah dengan kamu adalah aku. Pak Jiang, ada masalah. Nona Shen pingsan. Aku akan datang sekarang. Beihan, Shenzi, aku sudah mencari orang untuk menyelamatkan kamu. Kenapa kamu masih menunjukkan wajah tidak senang? Wajah tidak senang. Jiang Beihan, aku hampir mati. Kamu pikir aku masih harus berterima kasih? Semua ini akibat ulah kamu sendiri. Jangan lagi menggunakan taktik licik untuk bersaing merebut perhatian. Untuk menarik perhatian aku. Di hati aku hanya ada Wan Wan. Jangan berpikir karena aku menikah dengan kamu akan bisa mengubah sesuatu. Jika tidak mau mati, minum obat ini. Asalkan kamu patuh dan taat. Perjanjian pernikahan tetap berlaku. Posisi Nyonya Jiang selamanya akan menjadi milik kamu. Wan Wan, aku tidak peduli. Siapa mau menikah dengan si cacat dari keluarga Pramono itu? Aku mau membatalkan pernikahan. Wan Wan, kamu jangan buru-buru. Kamu jangan melukai diri sendiri. Aku tidak mau, semua karena kamu. Membuat anak kita menjadi seperti ini. Sebenarnya yang masuk ke keluarga Jiang harusnya adalah Wan Wan kita. Kenapa harus membiarkan Shenji mendapatkan keuntungan tanpa usaha? Tapi Nenek Wijaya sudah mengirimkan surat pernikahan. Wan Wan, kamu dengarkan saja nasihat ayah. Keluarga Pramono itu juga lumayan. Aku tidak mau menikah. Jika kamu masih memaksa aku akan bunuh diri di depan kamu. Jangan, mati. Tidak bisa menikah dengan Jiang Beihan. Kamu datang untuk apa? Tempat ini tidak menyambut kamu. Cepat pergi. Surat pernikahan keluarga Jiang. Lihatlah. Ada apa yang bagus untuk dilihat? Shen Jitchi, Jiang Beihan pasti akan membenci kamu. Ya, dia memang sudah lama membenci aku. Makanya surat pernikahan ini untuk kamu.
Wan benar-benar ada nama kamu. Benar-benar. Tapi pihak keluarga Pramono, Keluarga Pramono, aku mau menikah. Tapi aku ada 2 syarat. Pertama, aku mau 50 juta. Kedua, hal tentang pertukaran pernikahan tidak boleh diketahui oleh Jiang Beihan. Baik. Ayah, hanya 50 juta. Setuju saja. Ayah, aku mohon. aku setuju dengan kamu. Uangnya aku akan berikan pada hari pernikahan. Deal. Seorang pelacur, seorang serigala yang tidak tahu balas budi. Kamu berdua memang cocok. Semoga kamu berdua langgeng. Maaf Nona Shen, Nona Wan tangannya terluka. Pak Jiang menemaninya ke rumah sakit. Oke. Tolong ambilkan untukku. Apa kamu baik-baik saja Nona Shen? Kalian sedang apa? Pergi! Kenapa kamu datang? Kamu yang memaksaku merencanakan pernikahan kita. Sekarang malah tanya kenapa aku datang. Apa maksudmu bermain-main denganku? Beihan, apa kedatanganku ke sini membuat kakak tidak senang? Kalau gitu, lebih baik aku pergi saja. Toko ini kan bukan miliknya. Kenapa harus pergi? Hari ini kamu pilih saja di sini. Kalau ada yang suka, aku yang belikan. Benarkah? Wah, bagus sekali. Ada keberatan? Terserah kamu. Dia ternyata jadi begitu besar hati. Shen Ziyi, apa kamu benar-benar mendengarkan perkataanku atau malah punya pikiran lain? Beihan, kamu ada di dalam. Perlu aku panggil dia masuk untuk melayanimu? Shen Ziyi, jangan lupa. Kamu sebentar lagi akan menikah denganku. Jadilah anak yang baik. Nona Shen, gaun pengantin ini sangat cocok untuk Anda. Memang cukup cantik. Bolehkah kakak memberikannya padaku? Aku... Maaf kak, aku tidak bermaksud merebut gaun pengantin dari kakak. Aku cuma merasa baju ini cukup bagus saja. Zi, aku salah. Jangan marah padaku ya. Kenapa kamu mengganggu Wan lagi? Aku memang meremehkanmu. Kemampuanmu memutarbalikkan fakta. Sudahlah Beihan. Karena Ziyi suka gaun pengantin ini, aku serahkan saja padanya. Lagi pula aku juga tidak bisa menikah dengan orang yang kusukai. Pakai gaun pengantin yang manapun sama saja. Bukan milikmu. Berani-beraninya kau mengalahkannya? Cukup. Pergi ganti gaun pengantinmu. Aku bilang lepaskan baju pengantin itu. Kamu tidak dengar? Baik. Bagaimana Beihan? Cantik tidak? Cantik, sangat cocok untukmu. Benarkah? Tapi aku rasa agak ketat. Baju pengantin ini, dari Nyonya Tua, khusus mencari manajer toko kami. Berdasarkan ukuran Nona Si, dibuat khusus, Anda memakainya. Tentu saja tidak cocok. Kakak sangat beruntung. Bahkan baju pengantin, ada yang membuatkannya khusus. Tidak seperti aku. Ingin sesuatu sendiri. Tidak pernah ada yang membantu. Mungkin aku lepaskan baju ini, lepaskan saja. Aku tidak ingin membuat kakak marah. Kalau kamu suka pakai yang ini. Kalau begitu, aku cari desainer untuk mengubah ukuranmu. Terima kasih, Beihan. Kamu juga buat yang baru saja. Agar tidak pulang dan mengadu ke nenek. Tidak perlu. Mana saja sama saja. Apa maksudmu mengatakan itu? Katakan dengan jelas. Beihan? Shenji, kamu setuju untuk menukar pernikahan.
Mengapa masih mengganggu? Sepertinya hanya jika kamu mati, aku bisa tenang menikahi Jiang Beihan. Apa maksudmu mengatakan itu? Pergi dan mati. Ziye. Beihan, hati-hati. Wan Wan. Wan Wan. Wan Wan. Wan Wan. Wan Wan. Wan Wan. Cepat panggil ambulans. Nona Shen, lukamu nggak parah. Nih, Nanti keluar, ikuti yang kukatakan. Katakan seburuk-buruknya. Dokter, bagaimana kondisi Wan Wan? Lukanya dalam, perlu transfusi darah, tapi golongan darahnya langka. Stok di rumah sakit kita tidak cukup. Golongan darahmu sama dengan Wan Wan. Segera berikan dia transfusi darah. Jiang Beihan, apa hubungannya ini denganku? Dia terluka. Aku harus memberinya transfusi darah. Apakah hari ini katanya mau memakaiku untuk menukar nyawanya? Kamu juga akan langsung setuju. Nyawamu mana sepenting Wan Wan. Dia sangat mencintaiku, bahkan rela menangkis pisau untukku. Kamu punya hak apa untuk dibandingkan dengannya? Aku lupa. Di hatimu, selalu saja hanya Shen Wan Wan. Kamu hari ini harus memberinya transfusi darah. Kalau tidak, aku akan membatalkan pertunangan. Tidak boleh. Pada akhirnya, dia terlalu mencintaiku. Kamu jangan sampai membatalkan pertunangan. Ayo, ambil. Sudah. Jaga dia baik-baik. Kalau kurang, lanjutkan pengambilannya. Baik. Nona Shen, Pak Jiang memanggilmu untuk datang. Kakak, aku tahu kamu membenciku. Tapi kamu juga tidak bisa menyuruh orang untuk membunuhku. Apakah dia? Betul, dialah. Dia bilang adik perempuannya mau merebut tunangannya. Asal aku membunuhnya, dia akan memberiku uang banyak. Kamu bohong. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Bukti sudah ada di depan mata. Kamu masih berpura-pura denganku. Apa kamu pikir aku tidak berani menyentuhmu? Sensei sudah tahu salah. Jiang Beihan, kamu tega menyiksaku demi Shen Wan Wan. Aku sudah peringatkan, jangan ganggu Wan Wan. Kamu tidak mau dengar. Kebaikanmu sebelumnya hanya pura-pura. Cuma ingin merebut perhatian dari Wan Wan, kan? Tahan saja, sebentar lagi selesai. Nona Shen baru saja diambil darahnya. Tidak akan tahan beberapa cambukan. Jangan pukul lagi. Aku memberinya status Nyonya Jiang. Dia harusnya bersyukur. Ini hanya sebuah pelajaran. Ku harap mulai sekarang dia tidak usah ganggu Wan Wan lagi. Dan jangan melawan permintaanku. Jiang Beihan, penderitaanku karena kamu. Ini yang terakhir kalinya.
Renungkan baik-baik di dalam. Jangan tidur. Jangan sampai tertidur. Tinggal 1 hari lagi. Aku bisa pergi dari keluarga Jiang untuk selamanya. Aku tidak bisa berenang. Jangan. Nyawamu mana sebanding dengan Wan Wan? Aku memberinya status Nyonya Jiang. Dia harusnya bersyukur. Keluar dari keluarga Jiang. Mulai sekarang, aku hanya akan hidup untuk diriku sendiri. Hukumannya belum selesai. Jangan lembek. Shenzi, asal kamu mau menikah denganku, belajar jadi penurut, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Biar kamu nggak terlalu menderita. Sekarang, kamu sadar salah. Salah. Bagus kalau sudah sadar salah. Jangan main-main lagi. Jalankan peranmu sebagai Nyonya Jiang. Kecuali cinta. Aku bisa kasih kamu apa aja. Jiang Beihan. Cintamu nggak ada harganya. Besok sudah pernikahan. Kamu udah nunggu lama banget. Malam ini istirahat yang cukup. Sudah lama dinanti. Hari ini akhirnya tiba. Hati-hati. Ini semua untuk Zi. Jangan sampai rusak. Banyak sekali mas kawinnya. Kamu masih punya perasaan buat Ziyi. Nek, sudah kubilang di hatiku hanya ada Wan Wan. Wan Wan pernah selamatkan nyawaku. Ini cuma formalitas. Aku nggak bisa biarkan Shenxie memalukan keluarga Jiang. Hari bahagia begini. Kamu nggak senang sedikit pun. Yang harus senang itu Shenxie. Dia udah lama di sampingku. Akhirnya bisa masuk keluarga Jiang. Sudahlah, Nek, aku duluan. Beihan, pada akhirnya kamu tetap nggak bisa melihat dirimu sendiri. Kuharap kepergian Ziyi bisa membuatmu sadar sepenuhnya. Ambil uangnya dan cepat pergi. Masih ada setengah jam. Beihan akan datang untuk menjemput. Jangan ganggu aku untuk menikah. Aku akan pergi begitu keluarga Pramono datang. Sikapmu ini, tidak takut aku akan menyesal? Kamu. Uang. Sudah aku transfer ke rekeningmu. Nona Shen, tuan muda kami. Kaki dan kakinya tidak nyaman. Mengutus aku untuk menjemput Anda. Untung sudah ganti pernikahan. Kalau tidak, menikahi seorang yang cacat, hidupku akan berakhir. Ayo, pergi. Jangan lama-lama, cepat. Direktur Jiang. Paman, ini mas kawin untuk Zi. Untuk Wan Wan juga membawa beberapa hadiah. Oh, ada juga untuk Wan Wan. Direktur Jiang, kamu terlalu baik. Mempelai wanita datang. Nyonya, kami pulang. Nona Shen, silakan naik mobil. Jiang Beihan. Dalam hidup ini, kita tak akan pernah bertemu lagi. Segera kamu akan menjadi Nyonya Jiang.
Ziyi, kenapa dia ada di sana? Lalu orang yang aku nikahi adalah... Kenapa kamu? Beihan, aku datang untuk menikahimu. Tidak mungkin. Tidak. Tidak benar. Orang yang harus aku nikahi adalah Zi. Zi. Ziyi. Zi. Beihan, kamu mau kemana? Mungkin. Aku salah lihat. Apa yang terjadi ini? Shenji di mana? Kakak, dia tidak mau menikah denganmu. Makanya aku menggantikan dia. Kamu senang menikahi aku? Dia bilang tidak mau menikah, jadi tidak mau. Pernikahan ini, dia yang menentukan? Beihan. Shenji sudah pergi, masih mau merusak urusan saya. Zi, keluarlah. Cepat keluarlah. Shenji di mana? Dia kemana? Nona, dia sudah pergi. Pergi. Dia bisa kemana? Dia mungkin bersembunyi di kamar? Ajak aku ke kamarnya. Kamar Nona, tidak nyaman. Tidak nyaman. Kalau kamu berani menipu aku, jangan tinggal di kota Cimanuk lagi. Jangan. Tuan Jiang, aku akan mengantar kamu. Ini kamar Zi. Kalian membiarkan dia tinggal di tempat seperti ini? Tuan Jiang, setelah ibu meninggal, kamar Nona sudah direbut oleh Nona kedua. Beberapa tahun ini, Cek Netai dia selalu menyasar Nona, tidak membiarkan dia makan sampai kenyang, dan mengurangi uang hidupnya. Nona selama beberapa tahun ini selalu bekerja sendiri untuk mencari uang. Hidupnya sangat sulit. Tidak. Yang aku tahu tidak seperti ini. Kakak, aku tahu. Dari kecil sampai besar kamu selalu menyasar aku. Tapi aku benar-benar tidak pernah berpikir untuk bersaing dengan kamu. Jangan menyakiti aku lagi, ya? Maaf. Kakak, aku tidak bermaksud dengan kakak untuk merebut gaun pernikahan. Aku hanya merasa gaun ini cukup bagus saja. Ziyi, aku salah. Jangan marah padaku, ya? Jadi, begitu banyak tahun, semua Wan-Wan yang menipu aku. Nanti ku habisi kamu. Beihan, kenapa kamu bisa ada di sini? Katakan yang sebenarnya padaku. Selama bertahun-tahun ini, apa benar kamu yang selama ini menyiksa Zi? Beihan, kenapa kamu bisa berpikir seperti itu tentangku? Mana mungkin aku melakukan hal-hal seperti itu? Lalu bagaimana menjelaskan ini? Baru saja pelayan bilang padaku, kalian yang mengusirnya ke ruang bawah tanah. Aku juga baru pertama kali ke sini. Shenji tinggal di sini. Mana mungkin aku tahu? Pasti Shenji yang menyuap pelayan untuk memfitnahku. Kamu lupa? Dia selalu suka berbohong. Dulu dia yang membohongiku, bilang kamu tidak menyukaiku. Karena itulah aku pergi ke luar negeri dan gagal menikah. Semua ini gara-gara dia. Beihan, aku sangat menyukaimu. Seluruh dunia boleh saja menyalahkanku, tapi kamu tidak boleh. Wan-Wan itu sangat polos. Dia bahkan pernah menyelamatkanku. Mana mungkin dia orang seperti itu? Shenji, bermain hilang denganku saja sudah keterlaluan. Berani-beraninya dia main tipu lagi. Beihan, sekarang dia juga sudah pergi. Menikahlah denganku, ya. Beihan. Kamu kenapa? Jangan nakut-nakuti aku. Kamu semprot apa? Aku... Beihan.
Obat. Obat? Obat apa? Kamu tunggu. Aku cari bantuan untukmu. Kenapa? Dulu yang menyelamatkanku adalah dia. Tapi sekarang dia bahkan tidak tahu kalau aku punya asma. Yang menyelamatkanku dulu adalah Z. Behan punya asma. Kamu masih pakai parfum sekuat ini? Apa kamu mau membunuhnya? Maaf ibu, aku tidak sengaja. Behan. Behan, kamu sudah sadar. Syukurlah. Orang yang menyelamatkanku dulu adalah Shenji. Orang yang menyelamatkanmu dulu seharusnya aku. Aku bahkan merawatmu selama seminggu. Bagaimana bisa kamu mengira itu dia? Dulu saat aku bangun, orang pertama yang kulihat adalah Wan Wan. Bagaimana aku bisa meragukannya? Maaf, aku seharusnya tidak berkata begitu. Behan, apa di dalam hatimu masih ada Zi? Dia yang bilang padaku, dia tidak suka padamu. Dia meninggalkan keluarga Jiang, juga karena di hatinya sudah ada orang lain. Apa buktimu? Dia yang bilang langsung padaku. Dia tidak suka Behan, apalagi keluarga Jiang. Dia merasa mual tinggal di sini. Dari dulu dia sudah ingin pergi. Kamu? Bagus, Shenji. Ternyata di hatimu masih ada pria lain. Sepertinya pelajaran terakhir masih belum cukup. Cari dan bawa dia kembali. Aku akan menyelesaikan urusan ini dengannya. Berhenti. Behan, orang yang kenal Zi tahu. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Sedangkan kamu malah percaya pada wanita ini. Setiap kali selalu menganggap dia yang salah. Sampai kapan lagi kamu akan tetap bodoh seperti ini? Cukup, Ibu. Zi, untuk menikah denganku, apa yang belum dia lakukan? Wanita yang penuh perhitungan seperti ini, bahkan tidak sebanding dengan seujung kuku Wan Wan. Mengapa aku harus percaya padanya? Kamu masih berpikir Zi yang mengatur kamu? Baik. Aku akan tunjukkan padamu dengan mata kepala sendiri. Selama ini, siapa sebenarnya yang berbohong? Pergi. Bawa orangnya masuk. Ulangi lagi apa yang kamu ceritakan sebelumnya. Pak Jiang, sebenarnya aku tidak kenal Shenji siapa itu. Dia. Shen Wanwan yang memberiku sejumlah uang untuk menjebaknya sebagai pembunuh. Dia bilang, dengan begitu, dia bisa menjadi Nyonya Jiang. Apa yang dia katakan benar. Bukan Behan. Dia yang bohong. Aku sama sekali tidak kenal dia. Pasti Shenji yang menyuap dia. Pantas saja Shenji buru-buru pergi dari keluarga Jiang. Dia merasa bersalah. Pak Jiang, akun Anton bertambah 500.000 yuan. Itu transfer dari Nona Wan Wan. Benar-benar kamu yang melakukannya? Behan, kamu harus percaya padaku. Bukan. Diam. Inilah wanita yang polos dan baik di matamu, Shen Wanwan. Hari ini aku akan tunjukkan padamu, sebenarnya dia orang seperti apa. Perlihatkan videonya padanya. Pak Jiang, ini rekaman dari waktu Anda sakit dulu, di Taman Keluarga Lesmana dan sekitarnya. Tuan, Anda baik-baik saja? Obat. Dia di mana? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Behan. Behan, bangun Behan. Ada apa? Jadi, orang yang menyelamatkanku adalah Shenji. Dulu, Zi diperlakukan buruk oleh keluarga Lesmana. Dia selalu ingin melarikan diri dari sana, tapi tak disangka dia malah menyelamatkanmu. Wanita inilah, kebetulan lewat yang mengaku-aku identitas itu. Selama ini, dialah yang menyesatkanmu, membuatmu salah mengenali orang. Rupanya selama ini aku mencintai orang yang salah.
Jadi selama ini kamu bohong padaku. Kamulah. Beihan, aku tidak bermaksud membohongimu. Bukankah kamu mencintaiku? Siapa yang menyelamatkanmu? Siapa yang menyelamatkanmu itu tidak penting. Siapa bilang tidak penting? Setelah aku menemukan Ziyi, aku akan berurusan denganmu. Jangan mencari. Dia tidak akan kembali. Apa katamu? Kaki dia bisa berdiri sekarang. Aku tahu. Perjodohan ini bukan keinginanmu. Kalau kamu ingin kembali, aku tidak akan menghalangi. Aku tidak mau pergi. Seumur hidup aku tidak akan kembali lagi. Apa maksudnya? Nenek, jelaskan. Sebulan lalu, Ziyi datang menemui aku. Katanya dia mau menukar perjodohan dengan Shen Wanwan. Sepertinya. Sekarang dia sudah sampai di keluarga Pramono. Keluarga Pramono? Tidak. Tidak mungkin. Ziyi hanya ingin menikah dengan aku. Tidak mungkin. Siapkan mobil. Acara pernikahan akan dimulai. Baik. Bulan depan adalah pernikahan. Ini gelang yang disiapkan nenek untuk calon menantu. Setelah ini, kamu akan menjadi Nyonya Jiang. Jiang Beihan, kamu bilang siapa yang memakai gelang ini, dia akan menjadi Nyonya Jiang. Posisi ini, aku kembalikan ke kamu. Setelah ini, kita tidak akan ada hubungan lagi. Ayo pergi. Baik. Ke hotel keluarga Pramono, cepat. Ziyi dulunya sangat mencintai aku. Pasti aku terlalu menyakitinya, sehingga dia meninggalkan aku. Ziyi, tunggu aku. Tunggu aku menjelaskan semuanya ke kamu. Orang yang aku ingin nikahi, sebenarnya selalu kamu. Satu sujud, anugerah jodoh baik. Percepat lagi. 2 sujud, kebahagiaan pernikahan. Ziyi, tunggu aku. Tolong kamu harus tunggu aku. Ternyata orang di hari itu benar-benar kamu. Aku seharusnya sudah menghentikan kamu sejak lama. Tiga sujud, semua sepakat. Upacara selesai. Jiang Beihan, kamu gila apa? Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Ziyi, kamu tidak boleh menikah dengannya. Ikut aku pulang. Bukankah kamu selalu ingin menikah dengan Shen Wanwan? Lagi-lagi datang ke sini, pura-pura begitu sayang? Bukan, Ziyi. Orang yang selalu ingin kue nikahi adalah kamu. Itu wanita Wanwan yang menipuku. Masalah lukanya. Bukan urusanmu, aku tahu. Aku minta maaf padamu. Maaf. Lalu bagaimana kalau aku tahu? Apakah satu permintaan maaf bisa memaafkanmu? Jiang Beihan, kamu terlalu naif. Maaf, Ziyi. Ikut aku pulang. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa menggantimu untuk semuanya. Apalagi yang kamu mau?
Satya Pramono, ini urusan antara aku dan Ziyi. Berdasarkan apa kamu ikut campur? Aku tidak peduli dengan hubungan kalian, apapun yang pernah terjadi. Ziyi adalah istriku. Hari ini jangan harap kamu bisa membawanya pergi. Berdasarkan apa kamu bersaing denganku? Ziyi sudah di sampingku selama 5 tahun, hanya untuk menikah denganku. Kalau bukan karena kamu mengambil kesempatan, orang yang menikahi Ziyi sekarang pasti aku. Kamu bilang aku mengambil kesempatan. Lalu, apa yang kamu lakukan? Membuat Ziyi tidak mau menikah denganmu. Masih diam saja apa? Sudah kukatakan, aku tidak melakukannya. Aku tidak bisa berenang. Apa yang sudah kulakukan? Antarkan tamu. Bapak Jiang, silakan. Berhenti. Kalau bukan karena kamu, si lumpuh sialan ini, bagaimana mungkin Ziyi bersamamu, orang seperti kamu? Asalkan kamu mati, semuanya akan baik-baik saja. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Kakimu ternyata sudah sembuh. Ziyi, dia hanya seorang penipu. Kamu tidak boleh bersamanya. Suamiku sangat sehat. Aku justru lebih senang. Mulai sekarang, jangan datang mencariku lagi. Ziyi, aku tidak akan menyerah. Aku pasti akan membuatmu menikah denganku. Maaf, aku membuatmu terluka. Ini bukan salahmu. Katanya Satya Pramono kakinya cedera saat masuk tentara. Semua dokter terkenal bilang tidak ada harapan. Tak disangka, dia ternyata sudah sembuh. Masuk. Nyonya menyuruhku mengantar sup penenang, minumlah selagi hangat. Tuan muda, semangat. Nyonya masih menunggu untuk menggendong cucu. Itu. Satya Pramono, aku belum bisa denganmu. Baik, aku tidak terburu-buru. Ji, akhirnya aku menunggumu. Kenapa kamu datang lagi? Ji, sebelumnya itu salahku. Kamu tinggalkan Satya Pramono. Menikahlah denganku, aku akan merawatmu, baik tidak? Tidak mungkin. Ji, kalau kamu masih belum mau memaafkanku, maka aku akan berlutut di sini, terus berlutut. Jiang Beihan, ini bukan disebut kesetiaan. Disebut rendah. Bos Jiang, bangunlah. Ziyi hanya sedang kesal, aku di sini bersimpuh. Tunggu dia tidak kesal lagi. Sampai dia memaafkan aku, semuanya akan baik. Bos Jiang, sudah sehari Nona Shen tidak akan keluar. Si mencintai aku. Dia tidak akan meninggalkan aku. Anda baik-baik saja, Bos Jiang? Bos Jiang, Nona Shen, Bos Jiang Asma Kambuh, cepat keluar. Bos Jiang, Anda tidak apa-apa? Saku sebelah kiri. Pak Jiang, apa kamu baik-baik? Saku sebelah kiri. Zi, kamu akhirnya mau menemui aku. Apakah ini berarti kamu sudah memaafkan aku? Aku hanya tidak ingin kamu mati di depan rumahku. Kalau sudah baik, cepat pergi. Aku tahu sekarang apapun yang aku katakan pasti salah.
Tetapi aku hanya memohon kamu bisa memberi aku satu kesempatan. Memberi aku kesempatan untuk menebus dosa. Menikah dengan aku. Biarkan aku merawatmu dengan baik. Jiang Beihan, tidak semua permintaan maaf bisa dimaafkan. Setelah ini, jangan datang lagi. Zi. Zi. Kenapa kamu tidak bisa memberi aku satu kesempatan? Pak Direktur Shen Wanwan terus-terusan meminta untuk menemui Anda. Shen Wanwan kalau dia tidak menipu saya. Yang menikahi Zi seharusnya saya. Perlu membatalkan pernikahan dengan keluarga Lesmana? Tidak perlu. Katakan padanya. 2 hari lagi, aku akan mengadakan lagi untuknya pernikahan yang megah. Baik. Zi, setelah aku membalas dendam untukmu, aku akan menikahimu. Pak Direktur, ini Shen Wanwan dari rumah sakit swasta di luar negeri catatan aborsi. Orang kami sudah memastikan Shen Wanwan sebelumnya hamil sehingga memilih membatalkan pernikahan. Keluarga Lesmana mengirimkan Nona Zi sebenarnya untuk menutupi aibnya. Mereka benar-benar menganggap saya bodoh. Ini untuk Shen Wanwan. Ini untuk keluarga Lesmana. Bawa 3 hadiah ini bungkus dengan baik untuk saya, pernikahan besok. Aku akan memberikan sendiri kepada mereka. Orang-orang yang pernah menyakiti Zi, saya tidak akan melepaskan satupun. Jiang Beihan dan Shen Wanwan akan mengadakan pernikahan lagi. Mereka mengirimkan undangan kepadamu. Zi, segala yang keluarga Lesmana lakukan padamu, aku sudah tahu semuanya. Besok di pernikahan, aku pasti akan memberimu penjelasan. Kalau kamu nggak mau pergi, ya nggak usah pergi. Pergi? Kenapa nggak pergi? Panggungnya sudah disiapkan. Kalau aku nggak datang, bukannya nggak ada yang bisa dimainkan? Baik, aku temani kamu pergi. Kali ini, anggap saja sebagai penyelesaian yang tuntas. Selamat menempuh hidup baru. Terima kasih. Selamat menempuh hidup baru. Terima kasih. Ayah, Ibu, kok baru datang sih? Tempatnya terlalu besar. Sudah lama nyari. Acaranya lebih meriah dari pernikahan yang dulu. Beihan bilang, pernikahan dulu gagal, dia merasa sangat menyesal. Hari ini dia akan ganti dengan pernikahan termegah untukku. Sepertinya Beihan ini benar-benar suka Wanwan kita. Tukar pernikahan ini ternyata benar. Wanwan memang pantas jadi anak Gunawan Lesmana. Setelah kamu masuk keluarga Jiang, sering-seringlah di depan Beihan bicarakan proyek di barat kota itu. Perusahaan ayah bergantung padamu. Tenang saja, Ayah. Apapun yang aku katakan, dia percaya. Kamu kok datang? Kenapa aku nggak boleh datang? Kamu pasti masih nggak bisa melupakannya. Hati sakit? Jadi datang lihat dia, ya? Aku benar-benar kasihan padamu. 5 tahun di sampingnya, dia bahkan nggak mau lihat kamu sekalipun. Aku hari ini bukan untuk dia. Terus buat apa kamu datang? Aku datang untuk menertawakanmu. Shenji, jangan sok keras kepala. Kamu sampai mau melakukan apa saja untuk tetap tinggal di sisinya. Tapi yang akhirnya menikah dengannya hari ini tetap aku. Kamu pasti cemburu mati, ya? Jaga mulutmu. Hal-hal yang kamu lakukan Jiang Beihan sudah tahu semuanya. Kamu yakin dia masih mau menikahimu? Terus kenapa kalau dia tahu? Dia cuma anjing peliharaanku. Asal aku merajuk manis dan membujuknya sedikit, dia pasti akan memaafkanku. Seperti hari ini, dia tetap akan merengek-rengek untuk memberikanku pesta pernikahan sebagai kompensasi. Di antara kita, kamu yang kalah. Kamu memang sangat percaya diri. Hari ini, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik bagaimana aku menikah dengannya.
Nenek Wijaya datang. Nenek Wijaya. Hari ini adalah hari pernikahan cucuku, Jiang Beihan. Sebagai wujud ketulusan, saya sengaja menyiapkan 3 hadiah. Hadiah pertama 1 kalung rubi. Astaga, ini rubi merpati darah. 1 bijinya saja bisa bernilai miliaran. Ini mungkin bernilai puluhan miliar. Hadiah kedua, 2 rumah tradisional di kota Jakarta. 3 mobil super. Rumah tradisional di kota Jakarta, itu pun 2 unit. Hadiah ketiga, 5 kilogram emas batangan. Lihat, inilah ketulusan keluarga Jiang padaku. Beihan juga bilang, karena pernikahan sebelumnya ditunda, dia merasa sangat bersalah padaku. Jadi di pernikahan hari ini, dia sengaja menyiapkan kompensasi untukku. Hari ini, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini mungkin pemandangan yang seumur hidupmu tidak akan pernah kamu lihat. Shen Wanwan, semakin tinggi memanjat, semakin sakit jatuhnya. Karma burukmu akan segera tiba. Nenek, terima kasih atas hadiahnya. Semua ini keinginan Beihan. Ternyata, di hati Jiang Beihan hanya ada aku. Bahkan kalau aku minta bintang di langit, dia pasti akan berusaha mengambilnya untukku. Para hadirin, silakan beristirahat sejenak. Upacara akan dilanjutkan nanti. Beihan masih lama lagi? Sebentar lagi sampai. Hai. Berhenti. Kalian berdua duduk di sana. Aku ingat di undangan tertulis meja utama. Ayah, lihatlah kakak itu. Waktu itu usul ganti pernikahan, sampai-sampai Beihan marah sekali loh. Sekarang mau duduk di meja utama lagi? Nanti kalau Beihan datang dan melihatnya, pasti marah lagi. Bagaimana kalau dia minta batalkan pertunangan? Batalkan pertunangan? Pertunangan ini tidak boleh dibatalkan. Shenji, kalau sampai menunda pernikahan adikmu, kamu sanggup tanggung jawab? Dengarkan ibumu. Pergi ke meja yang di sana. Jangan macam-macam ya, memalukan keluarga Lesmana kita. Kalian tidak perlu begitu tegang. Bahkan kalau aku tidak datang, pernikahan ini juga tidak akan jadi. Zi, Wanwan ini sebenarnya apa salahnya sampai kamu benci sekali? Apa kamu cuma iri lihat dia bahagia? Kakak, kalau kamu benci padaku, itu urusanmu. Tapi kenapa kamu sama sekali nggak memikirkan keluarga Lesmana? Kamu kejam sekali. Aku kejam? Kalianlah yang membuatku jadi seperti ini. Lebih baik aku tidak pernah dilahirkan. Cukup, anak durhaka. Kalau kamu sudah tidak peduli pada hidup mati keluarga Lesmana, maka aku juga tidak akan lagi mengingat ikatan ayah dan anak kita. Mulai hari ini, kamu bukan lagi anakku, Gunawan Lesmana. Aku sudah lama tidak menginginkan hubungan apapun dengan kalian. Bagus, bagus sekali kau. Anak tidak tahu balas budi. Mulai hari ini, kamu bukan lagi anggota keluarga Lesmana. Pergi dari sini. Ayah. Jangan marah. Dia kan kakakku. Biarkan dia menonton acara pernikahan dulu sebelum pergi. Shenji, segala sesuatu milik keluarga Lesmana akan menjadi milikku. Jiang Beihan juga akan jadi milikku. Aku akan membuatmu menyaksikan sendiri aku merebut semua yang kamu miliki. Hingga kamu tidak punya apa-apa lagi. Pak Jiang. Ada apa? Beihan, kamu akhirnya datang. Nggak ada apa-apa. Cuma dia melihat aku menikah denganmu. Dia merasa tidak nyaman. Cuman sedikit berdebat. Shenzi, sudah aku bilang, di hati aku cuma Wanwan. Pak Jiang, jangan marah ya. Aduh, aku salah. Nggak dididik dengan baik. Aduh. Tenang saja. Aku sudah dengan dia. Memutuskan hubungan ayah anak. Apapun yang terjadi padanya, nggak ada hubungan dengan keluarga Lesmana. Nggak akan menghalangi pernikahanmu dengan Wanwan. Hahaha. Bagus diputus. Waktu hampir habis, acara akan mulai. Santai saja. Hadiah yang aku janji belum dilihat. Sebelumnya karena aku menunda pernikahanmu yang aku janji. Hadiahnya pasti aku berikan.
Beihan memang baik hati. Kamu. Cepat lihat. Cepat. Shen Wan Wan. Pertunjukan bagus, mulai. Apa ini Nona Lesmana ketakutan sampai seperti ini? Astaga, Wan Lesmana. Ternyata pernah punya anak dan mengalami keguguran. Aborsi. Ini, bagaimana mungkin? Dulu kamu bilang ke aku, kamu kuliah di luar negeri. Kenapa kamu bisa melakukan aborsi? Kuliah katanya Wan Wan Lesmana pernikahannya direbut oleh Ji Lesmana, makanya dia jadi patah hati dan meninggalkan kota. Jadi, dia sendiri hamil dan membatalkan pernikahan dan berpura-pura sebagai korban. Tak disangka di luar, Nona Lesmana yang selalu dikenal sebagai orang baik dan sederhana, kehidupan pribadinya ternyata begitu kacau. Wan Wan Lesmana 5 tahun lalu kamu menyebarkan rumor aku, merebut perjanjian pernikahanmu, rasa dicaci maki seperti ini sekarang giliran kamu. Pak, tidak seperti itu. Dengarkan aku menjelaskan. Aku ini... Apa yang perlu dijelaskan lagi? Tidak, suami Wan Wan juga ditipu. Dia terpaksa melakukan ini. Jadi kamu sudah tahu sejak dulu, bersama-sama menipu aku ya? Tidak, suami aku melakukan ini juga demi keluarga Lesmana. Demi keluarga Lesmana. Makanya mengorbankan anak perempuan lain untuk menutupi aib. Kamu bagaimana bisa melakukan hal yang menjijikan seperti ini? Behan. Dulu Zi Lesmana bilang ke aku, kamu tidak menyukai aku. Makanya aku percaya, aku jadi melakukan hal bodoh. Semua kesalahan dia. Dia yang menipu aku, percayalah aku, Behan. Sudah tahu kamu tidak akan mengaku, jangan buru-buru. Ada hadiah kedua juga. Sejak ibu meninggal, kamar Nona besar langsung diambil alih oleh Nona kecil. Selama bertahun-tahun ini, dia selalu menyasar Nona besar. Tidak memberinya makan sampai kenyang, uang belanja pun dipotong. Nona besar selama ini hidup dari hasil kerja sampingannya sendiri. Hidupnya sangat sulit. Pak Jiang, sebenarnya aku tidak kenal siapa Shen Qi itu, Shen Wan Wan, yang memberiku sejumlah uang untuk menjebaknya sebagai pembunuh. Dia bilang, dengan begitu dia bisa menjadi Nyonya Jiang. Katanya Nona besar Shen itu baik dan polos. Tapi siapa sangka diam-diam begitu kejam pada kakak kandungnya sendiri. Bahkan menghasut hubungan Pak Jiang dengan Shen Qi. Pikirannya sangat jahat. Beraninya kau memutar ini di pernikahanku. Ini palsu. Shenji, kau. Kau yang menyuruh orang memfitnahku. Kau. Nona Shen Wan Wan. Anda diduga menyewa pembunuh. Silakan ikut kami. Tidak. Aku tidak mau masuk penjara. Ayah. Ini? Ayah. Sayang, cepat cari cara selamatkan Wan Wan. Cepat cari cara selamatkan. Aduh. Ini, kalau nanti dia masuk penjara, keluarga Lesmana kami bagaimana bisa bertahan di kota pantai? Pak Jiang, Lihatlah, Wan Wan juga tidak sengaja. Kita kan sebentar lagi akan jadi satu keluarga. Anda jangan sampai tidak menolong orang yang sedang kesusahan. Kontraknya? Kontrak proyek Kota Barat. Menyelamatkan Shen Group? Atau menyelamatkan Wan Wan? Menyelamatkan keluarga Lesmana? Atau menyelamatkan Wan Wan? Bukan. Bapak Jiang, apa maksud Bapak? Pilih salah satu. Kamu ingin bekerja sama dengan keluarga Jiang agar keluarga Lesmana langsung sukses besar, atau mau menyelamatkan anakmu yang akan terhina ini? Masih ragu apalagi perusahaan bobrok itu bisa dibandingkan dengan Wan Wan? Pastinya kamu pilih Wan Wan. Ayah, kumohon ya. Tolong selamatkan aku. Aduh. Kamu sudah melakukan banyak hal memalukan. Mau hancurkan perusahaan kita juga? Ayah. Bapak Jiang,
Mulai saat ini, dia, Shen Wanwan, bukan lagi anak saya. Semua yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan keluarga Lesmana kami. Dasar brengsek Wanwan adalah anakmu sendiri. Bagaimana bisa kamu tidak mau menolongnya? Ayah, kenapa kamu melakukan ini padaku? Shen Wanwan, inilah ayah yang paling mencintaimu. Dulu, dia bisa tanpa ampun meninggalkan aku juga bisa meninggalkan kamu. Ayo kita pergi, Shen Wanwan. Pergi. Beihan, kenapa kamu melakukan ini padaku? Bukankah kamu mencintaiku? Karena kamu menyakiti Ziyi. Jadi? Kamu sebenarnya tidak ingin menikah dengan aku. Kamu dari awal sampai akhir hanya mempermainkan aku. Benar, aku memang ingin membuat kamu membayar untuk apa yang kamu lakukan. Bawa dia. Pergi. Wanwan. Kamu tidak boleh membawa Wanwan ibu. Kamu tidak boleh membawa dia Wanwan. Aduh. Ibu. Ini semua akibat ulahnya sendiri. Direktur Jiang, mari kita bicara tentang proyek di bagian barat kota. Kamu pikir aku akan membiarkanmu? Apa maksudnya itu? Ini. Bersihkan. Ya. Ada apa? Lepaskan aku. Jiang Beihan kamu. Kamu tidak menepati janji kamu, Jiang Beihan. Zi, aku sudah melakukannya orang-orang yang menyakitimu. Sudah aku selesaikan. Semua yang Pak Jiang lakukan semua untuk Shen Ji. Kalau bukan karena Shen Wanwan yang berulah yang akan menikah adalah mereka. Zi, sekarang aku baru tahu dari awal sampai akhir yang aku cinta hanya kamu. Sekarang kamu bisa memaafkan aku? Cinta yang kamu bilang, itu adalah berkali-kali membiarkan Shen Wanwan menyakitiku? Tidak. Dia selalu memfitnah. Aku pernah menjelaskan, tetapi kamu tidak pernah percaya. Dan menganggap semua itu aku yang lakukan, aku yang berusaha keras. Kejam sekali. Tidak, aku hanya mengira orang yang menyelamatkan aku dulu adalah Shen Wanwan. Dia yang menipu aku jadi percaya padanya. Kamu mengira dia yang menyelamatkanmu. Ya dulu setelah kamu menyelamatkan aku lalu pergi, yang ada di sampingku hanya Shen Wanwan. Aku jadi mengira dia yang menyelamatkan aku. Semua gara-gara dia. Kamu memang lucu, Jiang Beihan. Kamu mengira Shen Wanwan menyelamatkanmu, makanya kamu mencintainya. Dan sekarang kamu tahu salah, lalu balik bilang mencintaiku. Cinta kamu memang murah. Afsi, kamu percaya aku orang yang aku cinta selalu kamu. Menikah dengan aku janji dulu, aku akan menggantinya posisi Nyonya Jiang hanya kamu. Zi. Zi. Aku tidak mungkin menikah denganmu. Aku tidak mungkin menikah denganmu. Kenapa? Kamu pikir dengan melakukan semua ini bisa menebus luka yang kau timbulkan padaku? 5 tahun ini aku cuma pelampiasanmu saja. Setelah Shen Wanwan kembali ke negeri ini, kau sebenarnya bisa melepas aku. Tapi kau malah mengikatku di sampingmu, menyiksaku berkali-kali lipat. Semua ini sudah kau lupa? Aku cuma tidak tega melepasmu pergi. Ini kan namanya serakah, brengsek. Seperti ini? Bilang cinta Nona Shen. Sungguh munafik. Zi, aku janji, semua yang kuutang padamu akan kubayar. Bayar?
Bagaimana kau mau bayar? Kau demi Shen Wanwan mendorongku yang tidak bisa berenang ke air, menyuruhku menyumbangkan darah untuknya. Bahkan hanya karena dia terluka, kau mencambukku. Semua ini. Nyawamu cukup untuk membayarnya? Maaf, Ziyi. Kau berani memperlakukan Ziyi seperti ini? Kau masih punya muka untuk meminta maaf darinya? Satya Pramono, Ziyi seharusnya memang milikku. Sekarang dia adalah istriku. Apa hakmu mengatakan hal seperti itu? Terus kenapa? Orang yang dicintai Ziyi selalu hanya aku. Ziyi, 5 tahun ini kau tidak pernah sekalipun berpikir untuk meninggalkanku. Kau mencintaiku, bukan? Jiang Beihan, aku tidak pernah berpikir untuk menikahimu. Ayo pergi. Tunggu. Tunggu. Ziyi, Beihan sebelumnya sudah melakukan banyak hal yang salah. Tapi aku bisa melihat dia masih memikirkanmu. Kalau kamu mau kembali, aku akan memberikan setengah saham Jiang Group ke kamu. 50%. Ini pasti bernilai beberapa miliar. Ternyata Nenek Wijaya sangat menyukai Nona Shen. Kamu, apakah kamu mau kembali ke keluarga Jiang? Aku tidak mau. Nenek, aku sudah memaafkannya, tapi aku merasa tidak enak pada diri sendiri yang dulu. Ziyi, kenapa kamu tidak bisa memaafkan aku? Beihan, sudah begini, lepaskan saja. Tidak, Nenek. Kalau aku membayangkan Ziyi tidak akan ada di sampingku lagi, hati aku sangat sakit. Nenek, di hidup ini aku hanya mau dia. Ada apa? Aku tidak tahu kamu sebelumnya menderita begitu banyak. Semua sudah berlalu. Nanti aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Ayo, kita pergi. Kakimu sudah pulih dengan baik. Besok ya, aku akan datang lagi untuk memberimu akupunktur. Baik. Itu gadis di fotomu? Gadis itu? Kamu ini? Demi dia berlatih mati-matian. Sekarang sudah sembuh malah jadi pengecut. Mau ku bantu? Jangan sampai kamu menakut-nakutinya. Dokter, minum teh. Tehnya tidak usah diminum. Ini untuk kalian beberapa resep obat. Ingat, rebus sesuai petunjuk di atas. Baik. Terima kasih ya. Ziyi. Jangan sungkan-sungkan dengan saya. Kamu benar-benar tidak ingat saya? Tuan, kamu benar-benar mau membatalkan pernikahan? Saya sekarang seperti ini. Tak ingin menunda gadis itu. Tuan, hati-hati. Hati-hati. Terima kasih, Sagaris. Hal kecil. Kaki kamu sebelumnya terluka? Tuan saya sebelumnya ikut militer. Kakinya terluka. Sarafnya rusak.
Saya pernah melihat banyak korban luka. Semua mereka sudah sembuh. Kamu adalah tentara, kekuatan mental lebih kuat. Luka kaki pasti sembuh lebih cepat. Sudah, tidak usah bicara lagi. Saya akan terlambat ke kelas, bye. Ketemu lagi nanti, kita naik gunung bersama ya. Cari tahu tentang gadis ini. Saya ingin tahu semua tentang dia. Saya ingat sekarang, ternyata kamu. Oh, ternyata kamu. Setelah tahu calon istriku adalah kamu, aku sangat senang. Sejak hari itu aku sudah bersumpah akan sembuhkan kakiku dan menikahimu. Cuma ketemu sekali, udah mau nikahin aku. Zi, karena aku sudah menikahimu, kedepannya aku janji tidak akan biarkan kamu tersakiti lagi. Masuk. Aku ambil selimut. Udah mulai dingin. Kembali ke kamar aja tidur. Oke. Aneh. Malam ini kok panas banget. Gak bisa tidur. Aku agak haus. Aku minum dulu. Kok airnya habis? Sup ayam. Ditambah apa sampai wangi banget? Sudahlah, gak peduli. Sup ayam ini wangi banget, ditambahin apa ya? Sudahlah, lupakan saja. Kok makin panas ya? Nyonya menyuruhku mengantarkan sup penenang. Minumlah selagi hangat. Semangat, Tuan Muda. Nyonya masih menunggu untuk menimang cucu. Sial. Kok wajahmu merah sekali? Tangannya dingin banget ya. Kalau dilihat seperti ini, dia ternyata cukup tampan. Kamu kenapa? Ayo. Saya sudah bilang ke ibu, agar jangan masak makanan aneh-aneh lagi. Sebenarnya, kemarin bukan cuma karena supnya. Z, aku janji akan lebih memperhatikanmu. Tuan Muda, saya baru buka pintu. Dia langsung menerobos masuk. Saya tidak bisa menghalanginya. Paman Song, silakan tunggu di bawah dulu. Baik. Kau mau apa lagi? Zi, nenek sakit. Dia terus memanggil namamu. Bisakah kau ikut aku menjenguknya? Tunggu di luar. Aku ikut saja.
Aku takut dia main akal-akalan. Tidak usah. Dia tidak akan berani menggunakan alasan nenek untuk menipuku. Aku kirim lokasinya padamu. Kalau aku lama tidak kembali, cari aku. Mana nenek? Ayo makan dulu. Bukannya kamu paling suka restoran ini? Yang terakhir kalinya. Temani aku makan ya. Setelah makan, aku janji nggak bakal ganggu kamu lagi. Aku ingat ini makanan favoritmu. Setiap kali kesini aku pasti pesan ini. Aku sudah selesai makan. Tunggu dulu. Yang terakhir kalinya. Temani aku ke suatu tempat. Jiang Beihan. Aku nggak ada waktu buat nemenin kamu main game yang nggak penting. Benar-benar yang terakhir. Setelah makan, aku janji nggak bakal ganggu kamu. Terakhir kalinya. Kamar ini aku suruh bersihkan setiap hari. Hanya berharap suatu hari kamu bisa kembali tinggal di sini. Kalau kamu merasa tempat ini kecil, aku juga sudah beli villa di pantai. Bukankah kamu sering bilang ingin pergi ke pantai? Nanti kita pergi setiap tahun. Jiang Beihan, kamu masih belum mengerti? Aku tidak butuh rumahmu. Kenapa? Sekarang aku punya keluarga dan suami. Hidupku sangat bahagia. Ingat kata-katamu. Jangan pernah cari aku lagi. Tunggu. Pasti hadiah ini kamu tidak suka. Aku tunjukkan sesuatu padamu. Dibandingkan dengan yang dialami Ziyi, ini bukan apa-apa. Dingin sekali. Ziyi, ternyata AC di musim dingin sedingin ini. Pak Jiang? Ayo, pukul aku. Lebih keras. Pak Jiang, mengapa Anda menyiksa diri seperti ini? Ini hutangku pada Ziyi. Pukul. Pak Jiang, mengapa Bapak menyiksa diri seperti ini? Ini hutangku pada Ziyi. Pukul. Ziyi paling takut sakit. Aku masih memperlakukannya seperti ini. Aku memang binatang. Lanjutkan. Hutang pada Ziyi. Aku akan membalasnya 10 kali lipat. Kalau Pak Jiang terus memukul seperti ini, nyawa Bapak bisa terancam. Lanut, Kak. 100 cambukan. 1 cambukan pun tidak boleh kurang. Hanya dengan cara ini, Ziyi baru bisa memaafkanku. Lanjutkan. Pak Jiang. Pak Jiang? Pak Jiang? Ziyi, aku ini bukan manusia. Semua penderitaanmu akan kukembalikan padamu. Sekarang, bisakah kau memaafkanku? Jiang Beihan, tidak peduli apa yang kau lakukan. Aku takkan pernah memaafkanmu.
Jiang Beihan, apapun yang kamu lakukan, aku tak akan pernah memaafkanmu. Ziyi, kumohon, jangan perlakukan aku seperti ini. Hatiku sungguh sakit. Dulu, saat kamu terus-menerus memihak Shen Wanwan, aku juga sangat menderita. Tapi tak apa. Kalau sudah lama sakit, jadi mati rasa. Lalu tak sakit lagi. Tunggu. Aku masih punya satu hal terakhir. Setelah melihatnya, kamu pasti akan memaafkanku. Bawa si jalang itu ke sini. Shen Wanwan. Tolong aku benar-benar tahu salahku. Suruh dia melepaskanku. Jiang Beihan, apa yang kau lakukan padanya? Semua yang kau alami sudah kurasakan semua olehnya. Jiang Beihan, apa yang kau lakukan padanya? Apa yang pernah kau alami? Sudah kurasakan semua padanya. Ini yang pantas dia dapat. Kumohon. Mau kumasukkan penjara juga boleh. Aku tak mau disiksa lagi olehnya. Bawa dia pergi. Jangan, kakak. Jiang Beihan, kau benar-benar gila. Meski dia bersalah, tapi yang membiarkannya melakukan semua ini adalah kau. Kau benar-benar membuatku muak. Zi, jangan begini. Kalau tidak, apa gunanya semua yang kulakukan ini? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan sentuh dia. Kau baik-baik saja? Ayo kita pergi. Si. Jangan pergi. Aku mohon padamu. Jiang Beihan, aku berbeda denganmu. Tidak cinta ya sudah tidak cinta lagi. Kenapa kamu tidak enak badan? Mungkin karena terlalu capek belakangan. Nyonya, mau saya panggil dokter? Dokter untuk melihat? Kamu bulan ini menstruasi tidak datang. Sepertinya memang tidak datang. Pak Song, cepat panggil dokter. Baik. Bagaimana? Selamat ya, akhirnya akan jadi ayah. Benarkah? Aku akan jadi ayah, bagus sekali. 3 bulan pertama ini ibu hamil sangat berharga. Gerakan hati-hati. Aku terlalu buru-buru. Tidak apa-apa, saya akan memberi beberapa obat penguat kandungan. Obat penguat kandungan? Pulanglah, cari waktu untuk ke rumah sakit, lakukan pemeriksaan kehamilan. Maaf merepotkan Anda. Saya pergi dulu. Zi, mulai sekarang kamu hanya perlu bahagia. Aku pasti menjaga kamu dan anak baik-baik. Aku percaya kamu. Halo. Kamu di mana? Aku sudah di bawah mall. Ingin beli beberapa baju untuk bayi. Aku akan segera menemui kamu. Oke, aku segera. Halo Zi, halo. Kenapa aku di sini? Apa ini? Lama tidak bertemu. Kakak baikku. Shen Wanwan. Kamu gila? Lepaskan aku. Gila? Iya, aku sudah lama dibuat gila oleh kalian. Kamu lihat sendiri. Semua ini ulah Jiang Beihan. Dia setiap hari terus-menerus menyiksaku. Menyiksaku. Kehidupan aku lebih buruk dari anjing. Apa yang dia lakukan padamu? Apa hubungannya denganku? Tidak ada hubungannya. Dia melakukan semua ini karena kamu.
Keluarga Lesmana bangkrut. Aku tidak punya apa-apa lagi. Sementara kamu menikah masuk ke keluarga Pramono, hidupmu sukses dan makmur. Ini semua akibat ulahmu sendiri. Akibat ulahku sendiri? Sebenarnya semua ini harusnya milikku. Aku sudah panggil Jiang Beihan ke sini. Aku ingin lihat seberapa peduli dia padamu. Ziyi, Wah, cepat juga datangnya. Shen Wanwan, lepaskan Ziyi sekarang. Aku masih bisa memberimu jalan hidup. Jalan hidup? Aku disiksa sampai begini olehmu. Aku sudah tidak peduli hidup atau mati. Semua ini kulakukan, tidak ada hubungannya dengan Ziyi. Lepaskan Ziyi. Permintaan apapun yang kamu ajukan akan kukabulkan. Baiklah. Kalau begitu, berlututlah sekarang. Ketuk kepalamu 3 kali untukku. Aku akan pertimbangkan untuk melepaskannya. Kamu. Shen Wanwan, kalau kamu terus begini, bukan cuma masuk penjara sesederhana itu, pikir baik-baik. Jangan lakukan hal bodoh. Diam. Sudah dipikirkan? Kalau tidak, aku akan buat dia berubah jadi lumpur di depanmu. Jangan. Aku berlutut. Jiang Beihan, kamu benar-benar berlutut padaku demi dia. Sekarang. Bisa lepaskan dia? Kapan aku bilang akan melepaskannya? Lalu apa sebenarnya yang kamu mau? Kalau diminum, organ dalammu akan berlubang dan kamu mati. Sekarang aku kasih kamu 2 pilihan. Pertama, kamu yang minum, atau aku yang menyuapi dia. Shen Wanwan, apa kamu masih mau ada korban jiwa? Kenapa? Takut? Bukannya kamu sangat mencintainya? Sekarang, dari kalian berdua, hanya satu yang bisa hidup. Kamu rela mati untuk dia? Baik. Aku yang minum. Tapi kamu harus janji padaku. Setelah aku habiskan, lepaskan dia. Baik, aku janji. Zi, sebelumnya aku yang salah padamu. Biarlah nyawaku ini yang menebusnya. Jiang Beihan, kamu gila ya? Jiang Beihan. Cepat panggil ambulans. Dia bisa mati. Mati! Tenang saja, ini bukan racun yang mematikan. Ini hanya akan membuatmu lemah. Kamu bisa berbaring di sini, lihat dengan mata terbuka. Bagaimana aku menyiksa wanita yang kamu paling cintai. Kamu gila. Wajah yang cantik ya. Sayang sekali. Shen Wanwan, kamu tenang dulu. Lepaskan.
Aku di mana kurang dari dia? Kamu bisa untuk dia melakukan ini. Biarin dia. Kalau mau serang aku saja. Baiklah. Kamu begitu ingin menggantikan dia. Aku akan memenuhi keinginanmu. Kalian mati bersama saja. Si Satya Pramono. diam percaya aku. Baik. Masih sedikit lagi. Merunduk. Satya Pramono, jangan bikin aku takut. Kamu harus baik-baik, Satya Pramono. Keluarga tidak boleh masuk. Shen Wanwan sudah ditangkap. Bagaimana kondisi Satya Pramono? Kalau Shen Wanwan dibawa polisi, tak akan ada kejadian hari ini. Semua karena kamu. Dokter, bagaimana? Pasien perlu transfusi darah. Siapa di antara kalian yang golongan darah A? Golongan darah A. Aku. Ambil darahku. Baik. Ternyata duduk di sini rasanya seperti ini. Sudah cukup. Dulu aku pernah demi Shen Wanwan memaksa Ziyi untuk memberikan darahnya. Semua ini hutangku padanya. Jiang Beihan. Ziyi, kamu datang. Hal kamu memberikan darah untuk Satya Pramono, terima kasih. Kamu tahu aku melakukan semua ini tidak untuk dia. Ziyi kita. Berhenti sampai di sini saja, kamu pernah memberikan darah untuk Satya Pramono. Dan aku juga karena kamu memberikan darah untuk Shen Wanwan. Antara kita, semua sudah terbayar. Tidak bisa terbayar. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah dalam hari-hari ini. Aku hidup tidak baik setiap hari. Kamu tidak bisa lagi memberikan aku satu kesempatan lagi? Sudah terlambat, Jiang Beihan. Tidak terlambat asalkan kamu mau memaafkan aku. Kita bisa mulai lagi. Aku hamil. Apa? Aku bilang, aku hamil anak Satya Pramono. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu bohong kan? Kamu hanya ingin membuatku menyerah. Jiang Beihan. Ketika kamu terus-menerus menyakiti aku sudah tidak mencintaimu lagi. Aku dan Satya Pramono akan memiliki kehidupan yang bahagia. Akan ada anak kami sendiri. Kita tidak mungkin lagi seumur hidup ini. Minum pelan-pelan. Luka masih sakit? Dengan kamu merawatku. Tidak sakit lagi. Kalau begitu, kamu harus cepat sembuh. Iya. Ziyi, aku benar-benar telah kehilanganmu. Pak Jiang Shen Wanwan yang memberimu minum itu adalah racun. Kenapa kamu tidak memberitahu Nona Ziyi? Katakan padanya. Dia juga tidak akan datang menemuiku. Lebih baik kita ikuti saran nenek, pergi berobat ke luar negeri saja. Tidak usah. Aku melakukannya atas kemauanku sendiri. Setelah kehilangan Ziyi, aku juga tidak punya alasan untuk bertahan. Aku hanya ingin bertemu dengannya sekali lagi. Sayang, pelan-pelan. Kamu terlalu hati-hati. Kalian berdua adalah harta karunku. Tentu saja aku harus melindungimu dengan baik.
Ziyi. Melihatmu sekarang begitu bahagia, aku pun merasa puas. Pak Jiang,